Alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul karamin wal muhtaramin, para ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Kiai Nana beserta seluruh pengurus masjid yang Al-Mukarramah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua hingga pada malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kembali Allah mempertemukan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang qabul di dalam menuntut ilmu, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, lalu kita baca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, para guru kita, handai kita, yang mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah jadikan kuburnya roh untuk Allah jannah. Juga dengan harapan di bulan Rajab yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua di bulan Sya'ban yang akan datang, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam kesabaran, dalam penuh kesehatan. Ala hadhihi wa kulliyatin salihah dan syamilah min khairatil dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid-darain. Qala bab qada hawaijil muslimin, bab menerangkan tentang memenuhi kebutuhan atau hajat-hajat kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah berfirman, waf'alul khaira, kerjakanlah kebaikan agar kalian beruntung. Al-khair di sini sifatnya umum. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fasdabiqul khairat, maka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Al-khair di sini umum dan banyak sekali pintu-pintu kebajikan. Dan jangan meremehkan setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, termasuk memenuhi kebutuhan, hajat, keinginan, membantu sesama muslim. Di dalam banyak keterangan seperti yang pernah kita dengar, la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi kalau ada kebaikan sedikit pun jangan diremehkan. Walau an talqa akhaka biwajhin qalbi, kendati pun hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan menggunakan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri
bukan nggak sulit bagi kita, tapi itu menjadi babul khair, ma'ruf, sesuatu yang baik, di mana kita memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurbi yawmil qiyamah wa man satara muslimin musliman satara Allah yawmil qiyamah. Bab ini menerangkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Dalam sebuah hadis yang lain, man qada hajata qala Allah sab'in hajatan min hawaij dunya wal akhirah. Siapa yang memenuhi kebutuhan, termasuk undangan sekarang ini, tidak diundang tetangga, hanya sekedar untuk membacakan doa, peduli, membaca tahlil, tidak diundang hanya untuk makan, kadang-kadang biar ikut serta bergembira dengan kegembiraan dan kenikmatan yang mereka dapatkan. Kita memenuhi undangan mereka, maka itu sudah masuk dalam kategori Allah al-Hajat, memenuhi kebutuhan saudara. Maka akan Allah ganti, akan Allah kabulkan kebutuhan kita dunia dan di akhirat. 70 kebutuhan dunia dan akhirat. Maka Allah kita butuh maghfirah, akan dikabulkan oleh Allah. Kita butuh punya hajat untuk surga, diberikan oleh Allah. Apapun hajat-hajat kita. Makanya di sini dikatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu merupakan saudara sesama muslim. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu karena bersaudara maka jangan mendoliminya, menyalahkannya, atau membiarkannya begitu saja. Enggak. Tapi harus peduli. Namanya saudara. Kita punya saudara. Kalau saudara kita menderita, kita ikut menderita. Kalau saudara kita sedang girang, kita ikut girang. Sebab saudara. Begitu pula sesama muslim. Karena ukhuwah ini, persaudaraan ini ada kalanya bersaudara secara nasab, yaitu saudara secara biologis, dilahirkan dari rahim yang sama, dari ayah yang sama, itu saudara. Ada saudara seagama, sama-sama berkeyakinan bahwa dirinya adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersaudara karena kita ini sebetulnya bersaudara dari sisi sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ayah kita, abu kita, ayah kita. Sehingga orang yang berkeyakinan seperti kita menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya, maka dia adalah saudara. Makanya dalam Al-Quran kita menemukan ayat tentang istri-istri Nabi. Istri Nabi itu orang tua kita juga. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah mengatakan sedangkan istri-istrinya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayah ibu daripada kaum muslimin. Maka haram untuk dinikahi oleh siapapun. Bagaimana mungkin orang menikahi ibunya sendiri? An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu wali dari setiap kaum muslim. Sedangkan ikatan iman, ikatan ruh itu kadang-kadang lebih kuat daripada ikatan biologis, daripada persaudaraan saudara. Kadang-kadang lebih kuat. Makanya harus memiliki perasaan yang sama. Kesempurnaan seseorang adalah mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri, seperti yang disebutkan di depan dalam hadis-hadis lain, ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya
layaknya mencintai diri sendiri. Apa yang dicintai oleh saudaranya. Makanya kepada sesama saudara jangan saling menzalimi, jangan saling menyakiti. Nah, ini sudah dijelaskan dalam hadis yang diulangi oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Man kana fi hajati akhi, siapa yang berada di dalam kebutuhan saudaranya, yang menolong kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah yang akan menolong, yang membantu kebutuhannya, yang memenuhi kebutuhannya. Ada yang lebih kuat dari Allah, ada yang lebih hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan hajat-hajat kita. Tidak ada. Wa man faraja an muslimin kurbatan, siapa yang mengeluarkan dari kesedihan atau membahagiakan, menyenangkan, menghibur dari kesedihan yang dialami oleh seorang muslim, farajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dari kesedihan hari kiamat. Kita di hari kiamat itu sedih bukan main. Kita sumpah bukan main. Gimana enggak sumpah? Orang itu kehilangan arah. Hari ini saya mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman yang berjuang membantu orang-orang yang ada di Aceh yang tertimpa musibah. Musibahnya ada macam-macam. Ada yang kehilangan sanak keluarganya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan suaminya, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan harta bendanya, ada yang kehilangan lahan pencahariannya, macam-macam yang mereka alami. Kita di Jakarta ini yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak yang cuma kepedulian kita mungkin masih sebatas hal yang bersifat materi. Kita kirim bantuan, ngasih sesuatu untuk mereka. Subhanallah, ternyata kita dapat laporan, dapat informasi, minta kirimkan ustaz dan psikiater atau ahli psikologi untuk menangani orang-orang yang kehilangan arah, yang mereka benar-benar bingung menghadapi problem itu. Bantuan sudah ada, makanan ada, tempat penampungan sementara ada, tapi begitu kompleks. Yang biasa dia di rumahnya sudah rata dengan tanah. Yang biasa dia punya aktivitasnya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi mereka kehilangan arah. Itu teman-teman di Aceh minta tolong kirim ustaz. Ini orang ada kehilangan arah. Mereka bingung mau ngapain. Ini cuma di dunia. Ini di dunia. Nasibnya seperti ini. Bagaimana nanti di akhirat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi. Orang yang pergi lari dari saudaranya, dari istrinya, dari ayahnya, dari anaknya, dari ibunya, semuanya hanya sibuk dengan dirinya sendiri, bingung, kehilangan arah, memikirkan amal, memikirkan hisab yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan ribuan jutaan dosa yang dia kerjakan. Bingung kayaknya seperti apa bingung di hari saat ini. Kalau kita menyaksikan saat ini orang kehilangan arah gara-gara kehilangan hartanya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan pencahariannya, kehilangan keluarganya. Bagaimana kalau saat itu yang hilang adalah agamanya, yang hilang adalah pahalanya, yang hilang adalah bekalnya, yang hilang amal salehnya? Betapa bingungnya, bingung sebingung-bingungnya. Sampai sebelum lagi ancaman di sana sini ada matahari yang mendekat. Jarak manusia dengan matahari cuma 1 jengkal. Bayangkan seperti apa panasnya. Sampai dikatakan
banjirnya itu bukan banjir air, tapi banjir keringat. Manusia dikumpulkan di satu tempat, keringatnya ada yang sedengkul, ada yang sedada, ada yang sampai tenggelam dengan keringat. Mereka penuh dengan ketidakpastian, dan itu lamanya bertahun-tahun. Dikatakan satu hari di akhirat itu seperti ka'alfisan, seperti 1000 tahun di bumi. Bayangin aja, kita yang umur 50, yang umur 60, yang umur 70, kayaknya udah lama ini hidup di dunia. Kita mengenang cerita-cerita masa lalu. Ya, kapan itu dulu? Kapan dulunya? 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Cuman 40 tahun yang lalu. Ini 1000 tahun sehari. Padahal dikatakan itu bisa 500 tahun namanya. Penuh ketidakpastian, penuh penantian, kebingungan. Sampai-sampai di antara mereka bilang, ya kalau bilang saya masuk neraka, udah masukin aja deh ke neraka. Dan bingungnya saat itu. Mereka akan pergi ke Nabi Adam, pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, minta tolong, minta diberikan syafaat. Dan bingungnya apa yang harus mereka lakukan. Tapi di sini kata Nabi, siapa yang pernah memenuhi atau yang pernah menghibur dari kesulitan, memberikan solusi dari kesulitan dan masalah yang dialami oleh saudara sesama muslim, maka akan diberikan jalan keluar nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disenangkan oleh Allah. Orang-orang yang demikian itu dibawa ke tempat khusus. Ada malaikat yang menyenangkan, dikasih naungan, di mana di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan orang-orang saleh yang wajahnya bercahaya, yang wajahnya penuh dengan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari di mana wajah berseri-seri. Kenapa? Melihat keindahan Tuhan. Wow. Itu orang-orang ada kelompok-kelompok seperti itu. Kelompok-kelompok nanti di akhirat, di hari kiamat yang gila. Di saat orang semuanya takut, menyesal, menjerit, bingung, enggak. Gila, kenapa? Girangin saudaranya sesama muslim. Ya Allah. Ini orang yang suka girangin orang lain. Tidak sedikit orang-orang itu yang dia beribadah dan ingin ibadahnya itu diterima adalah ikhlus, membantu orang-orang yang kesulitan. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib sesama muslim, maka akan Allah tutup aibnya nanti di hari kiamat. Malaikat kalian itu dosa-dosa, Allah menutupi dan ente udah tidak perlu sensor, kesalahan tidak perlu, tidak ada yang kelihatan yang baik, yang bagus, amal soleh. Nah ini pentingnya kita peduli kepada sesama, pentingnya peduli kepada sesama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabil dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberi jalan keluar dari kesedihan, dari problem, masalah yang dihadapi oleh seorang mukmin, dari masalah-masalah duniawi, maka nanti di akhirat akan Allah berikan dia kebahagiaan. Ada orang butuh banyak hutang, dikasih. Orang butuh karena ada masalah, dicarikan jalan keluar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la'an taqdi hajat akhik khairun min an ta'takifa fi masjidi hadha al-fasad. Dalam riwayat Hasan, engkau memenuhi kebutuhan saudaramu sesama muslim, memenuhi kebutuhan saudaramu sesama muslim,
itu lebih baik daripada beriktikaf di masjid itu 1000 tahun. Iktikaf di masjid Nabawi, sholat 2 rakaat sama dengan 500 rakaat, sama dengan 500 kali pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ada apa-apa itu dibandingkan dengan menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi banyak daripada kaum muslimin dari orang-orang saleh itu ibadahnya begitu. Ibadahnya tidak menyulitkan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Sa'id dengan ibadahnya yang luar biasa itu punya keistiqomahan ibadahnya. Beliau tiap malam mendatangi masjid dulu. Masjid-masjid di situ di kampung beliau itu belum seperti sekarang ada jempang, ada apa namanya, air dari apa namanya, dari Pemda. Belum ada. Saat itu harus menimba dari sumur-sumur. Sumurnya dalam dan di alam. Itu bertahun-tahun, musim dingin, musim panas, tidak berhenti. Kerjanya apa? Mengisi air-air wudhu di masjid-masjid yang ada di kampung beliau. Beberapa masjid sudah ada. Bukan hanya itu, mengisi air untuk minum. Karena biasanya di jalan-jalan itu disediakan air untuk minum. Sampai hari ini masih ada. Di Hadramaut sampai hari ini masih banyak tempat-tempat disebut dengan subya, tempat minum. Itu disediakan bahkan untuk minum kendaraan, onta atau kambing atau apa. Dipenuhi, ibadahnya seperti itu. Tiap malam ulama besar. Makanya Syekh Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung Nabi Muhammad Ali Zainal Abidin. Itu beliau tiap malam itu mikul sendiri apa yang sembako berkarung-karung itu dipikul, didatangi janda-janda, didatangi orang-orang anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang masakin, didatangi. Mereka sudah terbiasa tiap malam tanpa ada yang tahu siapa yang bawa. Ditaruh di depan rumah, ditaruh di depan rumah. Ketika beliau wafat, ternyata berhenti. Kebiasaan itu tidak ada. Orang yang biasa dapat jatah, orang-orang miskin yang terbiasa dapat jatah, nggak ada sembako, nggak ada kiriman, itu berhenti. Dan orang baru sadar bahwa beliau yang selama ini melakukan di kota Madinah, beliau berdiri di kota Madinah. Karena ketika di Madinah, ternyata di pundaknya ada bekas hitam. Karena tiap malam mikul barang. Tanpa diketahui, pembantunya pun tidak mengetahui. Di bawah ditaruh sembako. Bayangin, ibadahnya seperti itu. Karena faedahnya sangat besar. Wa man yassara 'ala nafsihi yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menggampangkan kesulitan seorang muslim, maka akan Allah dari seorang kesulitan seseorang atau saudaranya, maka akan Allah gampangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jangan persulit. Kalau jadi RT RW-nya khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta tanda tangan kasih kalau memang betul-betul membutuhkan. Dijadikan pegawai kelurahan, pegawai kecamatan. Niatnya berjuang ibadah, jadikan ladang dan lahan untuk beramal. Bukan malah aji mumpung katanya. Mumpung jadi camat nih, mumpung jadi wali kota nih. Wah, ini persulit ini. Apa ini? Gak bisa, salah dulu. Muter dulu, baru dari. Kalau bisa digampangkan, gampangkan. Itu semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesulitan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini mujarrad, dan ini hukum alam, bukan hanya dialami pada orang yang beriman, orang kafir juga. Bayangkan, orang kafir yang dia suka membantu sesama, digampangkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apalagi orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang hidupnya suka mempersulit orang lain. Apa yang bisa kita bantu? Sebisa mungkin ada tetangga membutuhkan, ada tetangga paling enggak butuh hiburan, ada tetangga ada yang meninggal, ada tetangga ada yang sakit. Meskipun membantu doa kepada Allah, yang hati orang itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah dan bisa mengamalkan amal dan ibadah yang luar biasa. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan siapa yang menutup aib sesama maka akan ditutup aib di hari kiamat. Kita banyak aib. Siapa yang tidak punya aib? Semuanya punya aib, punya salah, punya dosa. Ini enggak diketahui, dan tutup aib. Kalau saya diceritakan, kadang memang kita ini digoda, apalagi orang yang membuka aib kita. Saya buka aib saya. Dia membuka aib saya. Gue balas. Kadang-kadang kita sabar. Demi apa? Tutup aib kita. Dan membuka aib ini mencela, apalagi mencela sesama. Seperti yang dijelaskan di depan oleh Imam Nawawi hadisnya. Maka orang tidak akan diperhatikan oleh Allah sebelum dia mengalami aib yang sama. Kemudian wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah berada di dalam atau membantu seseorang selagi orang itu membantu saudara muslim. Bahkan seandainya kita bisa membantu saudara kita yang muslim sekalipun untuk bisa bermanfaat untuk semua makhluk Allah di dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada sesama muslim, apalagi kepada saudara, apalagi kepada tetangga, apalagi kepada orang tua. Ya Allah. Kemudian itu kalau ingin dibantu, bantulah. Ini sunnah Allah. Ini hukum alam. Siapa yang membantu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, bantu hajat orang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Ini Nabi yang berkata kepada kita. Sebetulnya kalau kita memenuhi dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya akan mudah dan akan tidak sulit hidup di dunia ini, akan gampang. Asalkan kita mengerti dan melaksanakan petunjuk Nabi, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manusia kata beliau ilman sahalallahu ila jannah. Siapa yang menempuh jalan dengan tujuan untuk menuju ilmu, maka akan Allah gampangkan jalan menuju surga. Kita ini alhamdulillah termasuk orang yang penuntut ilmu. Yang mudah-mudahan sampai kita wafat kita sebagai penuntut ilmu, sehingga jalan menuju surga digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama menjelaskan tentang ini, di antaranya Al-Imam Rajab Al-Hambali itu menjelaskan tentang masyarakat beriman dari segi ilmu. Itu di dalam hadis ini ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah memaknai surga. Surga itu memang benar-benar nyata bahwa orang yang menuntut ilmu, tentu ilmu yang dituntut adalah ilmu yang bermanfaat. Imam Ghazali menjelaskan apa itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu man yuqarribuka man yudzakiruka ma yudzakiruka bil akhirah, sesuatu yang mengingatkanmu kepada akhirat. Wa yuzahiduka fid dunya, dan membuat dirimu zuhud terhadap dunia. Wa yubassiruka bi nafsi,
dan memberitahu kepadamu akan aib-aib diri. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Nah, kita termasuk kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita mendengarkan ilmu fikih, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, merenungi makna Al-Quran. Itu semuanya adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengingatkan kita kepada akhirat, membuat kita tidak cinta dunia, membuat kita tahu terhadap kekurangan kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ini, maka akan Allah gampangkan jalan menuju surga. Bisa diartikan sebab dengan kita mengetahui ilmu itu, maka jalan surga enggak sulit. Jalan surga di depan mata. Makanya para ulama mengutip kalamnya atau ucapan para sahabat dikatakan seperti Abi Darda yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada minum 1000 orang sakit, lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Itu kan berpahala semuanya. Itu lebih baik dengan kita duduk sesaat menuntut ilmu. Ya Allah, malam Selasa di Masjid Al-Mukarramah mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita istiqamah mendengarkan, merenungi, mempraktekkan dan mengamalkan, maka akan Allah dapatkan jalan menuju surga. Jadi tidak sulit untuk meraih surga. Lazimkan untuk menjadi penuntut ilmu. Insya Allah tidaklah hadir di tempat ini melainkan semuanya adalah ahli surga. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta." Bila mana kalian lewat di kebun-kebun surga, maka berhentilah sejenak, nikmati itu. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Apa itu riyadil jannah? Sahabat bertanya, beliau mengatakan hilal dzikir, halaqah dzikir. Sedangkan termasuk halaqah dzikir kata Imam Athar bin Abi Yasar atau bin Rabah, dikatakan bahwa riyadul jannah itu adalah majlis ilmu, majalisul halal wal haram, majlisul majalisul al-dzikir, majlis yang dibacakan hadis-hadis Nabi, majlis dzikir. Masya Allah, ini kebun surga, kebun surga. Seandainya kita dibuka mata kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya kita nggak ada di masjid, kita sedang berada di taman-taman surga. Pada hakikatnya, seandainya Allah buka, kita sedang berada di taman surga. Kalau sudah terbiasa di surga di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga akhirat. Dan majlis semacam ini bukanlah majlis yang menyakitkan. Majlis yang semacam ini bukan majlis yang membuat hati benci kepada fulan, membuat hati sombong, enggak, membuat hati ingin berdebat, enggak. Bahkan sekarang kita duduk di tempat ini, itu satu sama lainnya bersaudara. Antara teman duduk satu sama lainnya adalah orang yang hatinya bersih semuanya. Bukan dari penduduk surga. Latihan kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan husnul dzan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sedikit pun atau siapa termasuk kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai yang mencium bau neraka, apalagi masuk. Mencium aja mudah-mudahan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apapun kita, karena kita sudah menuju jalan-jalan surga. Kemudian bahwa jamaah ditambah lagi, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitab-Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran. Termasuk kitab Allah ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad, hukum-hukum fikih dan ilmu syariat. Itu adalah kitab Allah. Apa orang-orang yang demikian itu? Illa nazalat alaihim sakinah
melainkan akan turun kepada mereka sakit ketenangan, ketentraman. Alhamdulillah tenang. Kita membuktikan itu bukan hanya karena ada hasilnya, adem, tambah, bukan karena itu. Sakinah. Buktinya apa? Buktinya ngantuk kadang kita. Itu karena ada sakinah, ngantuk. Kalau takut, bingung, nggak ada ketenangan, nggak mungkin bisa tidur. Kadang-kadang harus minum obat tidur baru bisa tidur. Kenapa? Nggak ada sakinah dalam hati, nggak ada ketenangan dalam hati. Namun karena tenangnya kita bisa ngantuk gitu, bisa tidur gitu. Itu sahabat ketika mau perang Badar, Allah turunkan fa'anzala alaihim sakinah. Allah turunkan sakinah kepada mereka. Lagi naik kuda di depan musuh. Itu jatuh dari atas montanya. Kenapa? Tiduran. Padahal yang perang itu seharusnya karena dari tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah anugerahkan rahmat untuk mereka. Wa hafazathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Apa yang kita lakukan ini? Seandainya kita tahu dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, entah berapa juta malaikat yang berdesakan hadir di majelis ini. Banyak malaikat. Seandainya manusia tahu terhadap majelis-majelis semacam ini, mereka pasti tidak akan mau meninggalkan majelis semacam ini. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, tidaklah orang yang berkumpul dan berzikir kepada Allah seperti kita ini, malaikat di situ ada yang memanggil dari malaikat, waghfirul lakum qad butilat sayyi'atukum hasanat. Ayo pilih kalian dari ampun dosanya oleh Allah. Kejelekannya diganti menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutnya dengan bersama dengan orang-orang yang di sisi Allah. Sebut namanya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa kita disebut oleh Allah. Kita disebut bulan hadir majelis ya Allah. Padahal kita tidak layak untuk disebut. Orang lain menyebut kita, udah kita diingat nih oleh teman di kampung. Itu ada yang itu kemarin kita ngobrolin itu, mengingat masa lalu kita. Wah bilang, ya Allah teman-teman masih ingat. Ada yang telepon dari kampung, ini kita lagi ngumpul nih, tinggal kamu yang belum datang. Saya ini, kita udah bilang, ya Allah enaknya disebut diingat. Bagaimana kalau yang ingat kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebut nama kita adalah malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bukan sebuah martabat yang agung? Di antara kita kalau masuk koran, masuk TV, disebut di sosial media, pulang, Masya Allah, senang hati ini. Ini Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberi segala-galanya, yang maha kaya, raja di langit. Allah yang menyebutkan, yang mengingat kita. Disebut di mana? Orang-orang yang ada di sekitar Allah. Allah Subhanahu para malaikat. Wa man qata'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasab. Dan siapa yang terlambat amalnya, maka nasabnya tidak bermanfaat, maka akan lambat juga nasabnya. Nasabnya akan tidak ada manfaat, amalnya tidak baik. Dia anaknya orang soleh, anaknya ulama, anaknya wali, tapi amalnya tidak seperti amalnya para wali, amalnya tidak seperti amalnya orang tuanya. Ya, percuma. Tidak bisa mengangkat, tidak bisa mengatur. Tapi kalau amalnya baik, beriman, maka akan semakin bermanfaat. Itu semua akan bermanfaat. Kewalian daripada orang tuanya, kewalian keilmuan orang tuanya, dalam memiliki anak yang juga berilmu. Alhamdulillah itu dia kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini
anjuran hadis yang begitu agung yang perlu kita renungi bersama. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengamalkan, bisa menikmati, bisa meraih pahala yang besar yang begitu banyak yang Allah bentangkan untuk kita semua. Tidaklah kita diperdengarkan kalimat ini, kalimat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kasih Allah ini, melainkan karena Allah ingin menaikkan derajat kita, karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, karena Allah ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita agar kita layak untuk menjadi penduduk surga, agar kita layak untuk mendapatkan martabat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sini masih ada 5 menit barangkali sebelum kita lanjutkan dari bab syafaat, barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Silakan, yang mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, jika Allah bilang kita sebagai keluarga sama saudara iman yang masih hidup berdoa, kita yang menginginkan dosa sama saudara iman, terima di sini, terima seperti dari belakang. Sementara kita tidak tahu mungkin almarhum ini ada kezaliman yang diperbuat dan kita tidak tahu. Begitu ada keluarga-keluarga ini sakit hati, begitu mendoakan yang kurang baik itu. Ini bagaimana perlakuannya di alam bawah di alam. Jadi ada orang banyak dosa, ya itu di sana. Terus kita doakan dia, padahal dia banyak salah. Iya, iya. Jadi makanya dikatakan laulal ahya lahanakal amwat, seandainya bukan karena orang yang masih hidup maka akan binasa semua yang meninggal itu. Kita akan dianjurkan untuk peduli kepada kaum muslimin dan ini dikatakan ingin dikabulkan hajat-hajat. Siapa dalam hadis, siapa yang mendoakan beristighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dibaca sebanyak 27 kali, maka dia adalah orang yang dikabulkan hajatnya. Kenapa? Karena untuk mengampuni yang meninggal itu, biar dosa mereka semakin ringan, dosa-dosa mereka bisa jadi diampuni dosanya oleh Allah. Semuanya gara doa seorang anak, doa saudaranya, doa dari orang-orang saleh, doa seorang wanita, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan untuk mendoakan orang yang telah wafat, mendoakan orang tua, saudara, jangan bosan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita, nenek orang kita dan seluruh kaum muslimin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.